Duh, tinggal di sini kayaknya susah banget deh. Mau kemana-mana jauh, mau berubah jauh, mau sekolah jauh, semuanya serba jauh deh. Ada-ada aja. Bang, ngapain di situ? Iya, sinilah nongkrong kita. Iya nih, silakan. Oke. Apa ini bang? Mau main mikirin apa? Bilang ini kayaknya susah banget gitu di sini ya. Mau kemana-mana susah, mau berobat, sekolah susah deh. Bener banget, anak-anak kalau mau sekolah tuh susah banget, apalagi di sini harus pakai perahu ya, susah banget itu. Jangankan itu, untuk kebutuhan sehari-hari aja kita harus ke Malaysia. Di sini tuh udah Aduh, tersedia. katanya negara kedaulatan ya. Tapi kok kayak gini? Ya, semoga pemerintahan kita cepat sadar dan tidak melupakan kita-kita ini yang ada di perbatasan negara. Setuju. Jadi Kalimantan nih setelah aku cek kemarin, ternyata mereka belum punya RDTN KPN. Padahal kan mereka itu harusnya mereka itu harusnya provinsi yang punya dokumen ini gitu. Karena kan mereka berbatasan langsung sama Malaysia, Sarawak, Sabah gitu. Menurutmu gimana, Wan? Oh, kalau menurutku sih itu kita perlu dibikin ya, karena untuk sebagai penjaga keamanan negara juga. Terutama di PLBN gitu. Fasilitas PLBN mereka tuh bayangin dari banyaknya pos-pos perbatasan, PLBN yang udah terstruktur tuh hanya 3 sampai 4 gitu. Oi, lah kenapa kau? Tumben-tumben banding buku. Pusing nih. Kalau kamu sendiri kenapa? Kalau kau tanya, aku sekarang lagi agak geram gitu. Soalnya gimana? RDTR KPN itu kan dokumen penting ya buat wilayah perbatasan negara. Bisa-bisanya tuh Kalimantan Utara belum bikin gitu loh. Nah, itu mah bukan masalah yang itu harus cepat diatasi oleh pemerintah ya. Entahlah. Sepertinya para tua bangka itu tidak mengerti bagaimana kita sebagai perencana. Untuk permasalahan ini, kemungkinan kita harus turun tangan. Gimana mungkin peran kita aja hanya sebatas advokat dan konsultan perencana. Setuju sih. Tapi, kalau kita diam saja, bagaimana kita akan menaruh muka kita? Oke, sebelum kita lanjut, mungkin sebelum kita sampai pada kesimpulan tertentu, kita harus mendekati masalah ini sebagai seorang perencana. Kita harus amati dulu. Pastikan data-data yang kita ambil, yang kita jadikan kesimpulan kita tuh udah benar-benar bagus gitu. Coba kalian lihat dokumen yang ku temukan. Ada yang melakukan penelitian peningkatan infrastruktur. Tapi menurutku ini belum sesuai gitu. Coba Mas Fikri bayangkan, di Kalimantan Utara ini perbatasan negara tuh kecamatannya banyak. Tapi yang baru dibikin PLBN itu hanya 4. Bayangkan. Terus ada satu kecamatan yang dia hanya bisa dicapai oleh pesawat. Coba bayangin gimana pembangunan di sana tuh terbatas banget. Benar sih. Nah, kalau kayak gini, kita harus benar-benar pastiin data primernya tuh sesuai sama data sekunder ini. Apakah cocok atau tidak. Coba, nanti Mas Ridwan bantu kumpulkan data primer ya. Oke. Biar saya sama Mas Fikri yang urus peta guna lahannya. Siap, baik. Oke. Berarti ini Januari 2020. Kita pastikan Januari 2021 sudah punya semua data yang kita butuhkan. Oke. Malam ini biar tiket ke Kalimantan saya yang siapkan, kita berangkat. Ini dari peta yang kita bikin Mas Fik. Kalau misalkan persebaran fasilitas di Kabupaten Nunukan ini emang nggak rata. Padahal kan ini sebagai daerah perbatasan tuh harusnya, ya kau tahu lah, fasilitasnya tuh harusnya rata gitu di setiap daerah perbatasannya. Berarti benar ya yang saya katakan bahwa di daerah ini masih belum ada RDTR. Ya, karena gimana ya, walaupun kita sebenarnya nggak lewat analisis saja, dengan kita lihat persebarannya aja tuh harusnya langsung ketahuan gitu, kok ini tuh nggak direncanakan gitu. Ya udah kalau gitu kita harus merencanakan tata ruang ini sesuai dengan kebutuhan rakyat. Saya setuju Mas Ridwan. Sudah, kalau begitu, ini kita harus kita harus compile dulu data yang kita punya, kita harus bikin dokumennya. Nah nanti mungkin 1 atau 2 minggu setelah kita compile datanya, kita minta audiensi sama gubernur. Nah nanti dari sana baru kita ajukan dan kita harus bisa bikin dokumen yang kita susun itu diterima. Karena ini menyangkut kebermanfaatan masyarakat juga. Setuju? Setuju. Baik. Mari, kita harus ke pos sudah dulu. Kita harus ini kan ini. Kayaknya. Ini ya. Assalamualaikum Pak Bu, mohon minta waktunya sebentar ya.
Kenapa Mas? Kita mau Mau digusur ya? enggak, tenang aja. Kita mau wawancara mengenai fasilitas yang ada di daerah ini. Duduk Izin dulu. waktunya ya. Ya. Mari Pak. Nah, jadi terkait fasilitas di sini tuh apa ada kurangnya atau gimana ya? Jujur sih Pak, kalau di daerah sekitar sini ya fasilitasnya itu kurang banget sih Pak. Soalnya kami juga mau kegiatan apapun juga terhambat tuh. Bener banget tuh. Kita bahkan buat kebutuhan sehari-hari harus beres ya belanja, dan kalau misalnya di antara kita ada yang sakit, puskesmasnya jauh, bahkan obat-obatannya pun nggak lengkap. Aduh, Bang. Kalau ini tuh ada lagi. Selain itu juga sekolah sih Pak. Anak-anak kami itu juga kalau mau misalnya mau ke sekolah atau mau belajar itu caranya jauh banget sih Pak dari sini. Bisa mungkin 1-2 jaman. Oke. Baik, masalah ini akan kami bahas bersama pemerintah dan ajak untuk berdiskusi bersama. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak. Apa maksud kedatangan kakak bencana datang ke sini ya? Bapak Ibu Gubernur, kami mohon izin sebelumnya. Maksud kedatangan kami kemari adalah ingin menyampaikan salah satu dari suara rakyat mengenai urgensi dari pembentukan RDTKPN ini, Bapak Ibu. Karena menurut kami juga pembentukan RDTKPN ini penting untuk menunjang keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Benar. Saya paham betul dengan keadaan yang ada di sekitar sini. Namun untuk membuat RDT KPN itu sangatlah tidak mudah karena proses pembuatannya yang kompleks serta kita juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembuatan RDT KPN ini. Tapi jika terus-menerus mengandalkan alasan itu, kapan RDTR ini akan jadi? Apakah kita akan terus-menerus melihat masyarakat sengsara? Baik, kami akan berusaha dengan cepat untuk menuju hal ini, tapi kami tetap harus mengikuti Kami bukan maksud apa-apa, tapi kami ingin menekankan saja bahwa sejatinya jangan sampai prosedur ini sampai menyusahkan rakyat yang harusnya kita mengerti. Dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Bapak Ibu dalam proses pengurusan ini. Baik. Jadi kalau ada info atas pembuatan RDT KPN mungkin kami akan infokan selebihnya ke Mungkin nanti kami akan menunggu informasi dari Bapak dan Ibu. Kami juga akan membawa dokumen yang telah kami siapkan. Ini hari ini. Semoga apa yang kita bawa dan apa yang kita sampaikan itu bisa dijalankan. Assalamualaikum. Mohon izin Bapak Ibu Gubernur, kami mohon izin Bapak Gubernur dan Ibu Asmi. Jadi kami sesuai dengan janji kita kemarin dan juga Bapak juga sudah menghubungi kami terkait persetujuan penyusunan RDTS. Kami ingin melampirkan juga terkait dokumen kami yang sudah kami susun kemarin. Bagaimana? Apa langkah selanjutnya untuk menangani masalah ini? Apakah sudah jelas atau masih tidak jelas seperti kemarin? Saat ini kami sudah mulai meninjau dan mengumpulkan data kebutuhan warga. Alhamdulillah, langkah yang baik. Tapi mohon izin kami ingatkan, jangan lupa untuk melibatkan stakeholder, warga, dan tentunya nanti dari organisasi masyarakat. Kalau begitu mungkin kami dari pemerintah daerah ingin mengajak kakak-kakak bencana sebagai salah satu tim ahli kami dalam menyusun RDT KPN. Apakah bersedia atau tidak? Setuju. Kita sebagai advokat siap kok untuk membantu. Baik, karena kalian juga sudah ada data, maka dalam penyusunan awal dokumen ini kami akan satukan datanya agar lebih komprehensif dan akan kami usahakan cepat disahkan. Woi, Dan nih, Gimana nih, Mas? ada berita baru nih.
Nih, dari berita yang aku baca ternyata DTR KPN di Nunukan itu dari tahap akhir pembuatan. Oh, baru di alhamdulillah ya Mas, untung udah selesai juga. Iya. Semoga ini jadi titik awal kemajuan pembangunan di daerah perbatasan ya Mas.